Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai kanker tiroid. Kebayang ya pemirsa, misalnya ada kanker, kemudian di leher juga pasti mengganggu banget untuk berbicara, untuk makan, dan tentunya untuk beraktivitas. Nah, ini kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir. Seperti apa itu kanker tiroid, apa penyebabnya, gejalanya, penanganannya, dan juga cara pencegahannya akan kita bahas bersama ya. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dr. Rido. Halo dokter. Oke. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, perdana hari ini. Terima kasih sudah hadir dokter. Nah, kemudian juga ada Dr. Wenti. Halo dokter. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, cerah sekali hari ini. Perjalanan aman lancar? Lancar. Lancar ya. Dokter Rido juga tadi perjalanan aman lancar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah aman ya. Nah, Dr. Rido dan juga Dr. Wenti, hari ini kita membahas mengenai kanker tiroid. Ini kalau Julia tahu setiap manusia itu pasti punya kelenjar tiroid ya dok ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Dr. Wenti, apa sih itu kanker tiroid dokter? Jadi kanker tiroid kalau kita mendefinisikan kanker itu berarti adanya peristiwa atau terjadinya suatu keganasan. Memang benar setiap manusia memiliki kelenjar tiroid. Nah, dan biasanya kanker tiroid itu diawali dengan adanya benjolan. Tapi apakah semua benjolan itu mengarah ke ganasan? Belum tentu. Jadi nanti akan dibedakan bahwa ada yang jinak dan ada yang ganas. Nah, kalau dia sudah ada keganasan itu yang dinamakan dengan karsinoma atau kanker tiroid. Baik, jadi sejenis penyakit komplikasi bukan dok yang disebabkan oleh hal-hal tertentu? Kalau di komplikasi sih ending dari suatu beberapa penyakit ya kalau kita katakan komplikasi. Tapi dia bukan komplikasi sih, cuman multifaktorial. Banyak penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya kanker tiroid. Baik, ini yang biasa disebut bagu anjing bukan ya? Beda ya? Oh, beda lagi ya dok bagu ya? anjing itu infeksi dia ya, biasanya dari virus. Kalau kita bilang gondongan. Gondongan, Ya. oh iya, oke baiklah. Nah, ini semakin menarik, mungkin bisa langsung kita mulai saja. Boleh. Dokter, pemaparannya silahkan. Mungkin kita dibantu slide-nya ya. Ya. Oke, boleh slide yang satu lagi mungkin. Oke, mungkin bisa dibantu slide satu lagi. Jadi kalau untuk kanker kelenjar tiroid ini sebenarnya kankernya kalau di bagian endokrin atau di daerah endokrin ini merupakan salah satu kanker yang paling banyak ya. Kemudian apakah kejadiannya banyak kanker kelenjar tiroid ini? Bisa. Jadi kanker tiroid ini lumayan banyak sih angka kejadiannya. Dia kalau 10 besar kanker di Indonesia dia menduduki posisi ke-9. Ya, jadi lumayan sebenarnya ya. Tapi biasanya untuk kanker tiroid ini sendiri dia prognosanya lebih baik dibandingkan kanker-kanker lain ya. Katakanlah kita bilang seamamai atau kanker payudara misalnya ya. Jadi untuk kanker tiroid sendiri angka bertahan hidupnya bisa sampai 10 tahun. Ya, dan itu banyak. Jadi tidak separah kanker-kanker yang lain tapi juga bisa mematikan ya, juga bisa berdampak yang lain. Kalau dibilang bisa sampai 10 tahun, berarti itu bisa dikatakan sebagai waktu terlamanya untuk pengidap kanker tiroid ya dok ya? Biasanya lebih dari 10 tahun juga bisa memungkinkan. Tapi biasanya lewat 10 tahun pun bisa terlewati. Kan kalau kanker payudara kita ada estimasi waktunya biasanya mungkin 5 tahun surveillance-nya gitu ya, survive-nya sekitar itu. Tapi kalau tiroid dia jauh lebih lama. Jadi prognosanya jauh lebih baik sebenarnya. Asalkan ketahuannya itu di stadium awal. Ya. Baik. Kita lihat ya, jadi sekitar 1.685.210.000 kasus kanker baru diperkirakan didiagnosis pada tahun 2016 ya. Nah, kanker itu adalah penyebab kematian paling umum kedua di Amerika, menyumbang hampir 1 dari setiap 4 kematian. Kalau di Amerika lumayan tinggi ya, tapi kalau di Indonesia sendiri dia ke-9 dari keseluruhan insiden kanker di Indonesia. Jadi rankingnya kanker tiroid ini adalah di peringkat 9 ya. Namun untuk di bagian organ endokrin cukup sering ya. Lalu paling sering ditemukan pada usia sekitar 20 sampai 50 tahun.
dan pada usia muda merupakan puncaknya. Nah, kalau untuk perbandingan perempuan dan laki-laki, memang rasio perempuannya lebih banyak dibandingkan laki-laki ya. Bisa 3:1 atau 2-4 lah banding 1. Kenapa? Karena terkait dengan hormonal. Nah, jadi biasa terjadi pembesaran tiroid itu pun biasa sering menyerang ibu hamil. Nah, karena tadi terjadinya biasanya masalah di hormonalnya. Nah, kemudian prognosisnya juga tergantung dari tingkat stadium yang ditemukan. Jadi diagnosis dini serta terapi yang agresif atau terapi yang cepat sangat dianjurkan pada jenis karsinoma tiroid. Untuk apa? Untuk kesembuhan yang lebih baik dan prognosa yang lebih baik ya. Baik. Kalau kita lihat anatominya ya, jadi benar kalau kata Mbak Julia tadi, apakah semua manusia punya tiroid, kelenjar tiroid? Ya. Jadi kelenjar tiroid ini di bagian leher sini ya. Setiap manusia punya. Nah, apa yang terjadi kalau terjadi kanker? Kalau terjadi kanker tiroid biasanya adanya benjolan. Terjadi benjolan di sini. Nah, apakah semua benjolan kita katakan kanker? Tentu tidak. Nanti akan kita bedakan apa yang ganas, apa yang jinak. Ya. Namun sebelumnya kita harus masuk dulu ke anatomi atau sebenarnya kelenjar tiroid itu apa gitu ya. Jadi organnya seperti kupu-kupu ya. Kalau kita lihat di gambar itu kayak ada sayapnya 2. Di tengahnya itu kayak badannya, jadi persis mirip kupu-kupu ya. Kemudian terletak di leher, tepatnya di bawah Adam's apple atau di bawah kayak jakun ya. Kemudian yaitu antara fascia colimedia dan fascia prevertebralis ya, dengan banyak pembuluh darah. Kemudian berat kelenjarnya sekitar 20 gram. Kalau kita masuk lagi, nah ini dia. Di sini ya. Itu kanker tiroid, ini gambarnya ya, Ya. Dok ya. Nah ini Julia nanti mau tanya-tanya itu apa aja, namun usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.